Oke, perkenalkan nama saya Vicky Yusuf Hendrawan dengan IMAHIR 015. Pada video kali ini saya akan membuat atau lebih tepatnya mengerjakan tugas mata kuliah IoT yang diambil oleh Pak Paryanto ya. Jadi proyek kali ini saya akan membuat suatu sistem otomasi industri yang terintegrasi dengan IoT. Alatnya itu kayak saya akan membuat seperti robot arm kayak gini, robot arm yang akan saya hubungkan ke internet atau saya integrasikan ke integrasikan dengan IoT. Jadi robot arm ini bisa kita kendalikan jarak jauh. Di industri kan mungkin selain otomatisasi kita juga perlu yang namanya mengintegrasikan suatu sistem termasuk robot arm ini dengan internet. Jadi si operator itu tidak harus datang ke tempatnya untuk mengoperasikan alat tersebut. Nah, saya akan menggunakan robot arm yang udah rakitan kayak gini. Nah, sebenarnya saya pengen buat desainnya sendiri, cuman karena keterbatasan waktu juga saya pakai yang sudah ada. Terus, nah ini saya menggunakan Arduino Uno untuk mendrive si motor servo. Jadi ini saya pakai Arduino Uno untuk mendrive si motor servonya. Ini ada 4 motor servo yang juga nanti untuk mendrive si relay. Nah, Arduino Uno ini saya fungsikan sebagai otak pemrosesan doang. Ya, sebagai pemrosesan doang. Nah, nantinya yang akan menghubungkan dia ke internet adalah si ESP8266, atau kita bisa pakai versi ESP32 juga, nggak masalah. Tapi di sini saya punyanya ESP8266. Jadi si ESP8266 akan saya hubungkan antara pin ini TX sama RX ini sebagai komunikator ke Arduino Uno. Jadi kerja si ESP ini cuman untuk menghubungkan perangkat kita ke internet, nggak lebih. Nanti pemrosesan bakal dilakukan full dari Arduino Uno. Nah, di sini selain menggerakkan servo ya, saya mikir di mesin. Oh ya, saya menggunakan mesin CNC. Ini sebagai simulasi aja. Mungkin di industri mesinnya lebih gede. Nah, ini sebagai gambaran saja. Ini mesinnya kecil. Jadi kalau mesin CNC yang besar itu biasanya di sini spindle. Itu kita bisa ngatur on off-nya. Terus ngatur untuk mencopot toolnya. Nah, untuk melakukan tugas tersebut kita bisa pakai relay. Nah, ini saya punya yang versi 4 pin sama versi 1 pin atau single. Kalau di sini saya untuk menghidupkan spindle sama coolant, tapi coolant kebetulan ini coolant-nya mati. Jadi ini saya fungsikan sebagai penghidup spindle saja. Nah, untuk perkabelan saya menggunakan ini kabel USB to B. Ini untuk si Arduino Uno. Kalau si ESP8266 ini USB to C. Nah, terus untuk power supply saya menggunakan power supply 3 jenis. Yang pertama ada yang 24 volt, ini buat nanti si spindle motor. Ini 24 volt 10 ampere kalau nggak salah. Nah, terus ini ada yang 12 volt. Terus satu lagi ada yang 5 volt. Ini buat supply servo sama itu. Ya, servo si ESP sama si Arduino-nya. Tapi ini khusus buat servo aja. Nanti si ESP sama si Arduino-nya saya ambilin ke kabel charge biar meminimalisir error. Oke. Terus alat yang buat simulasi juga. Ini ada router. Ini saya bikin sendiri dulu. Buat simulasi ini pakainya JRBL, pakai Arduino juga, sama CNC Shield ini. Oke. Oke, di sini solderannya udah selesai ya, sesuai skema di awal tadi.
Sekarang kita tinggal ngubungin pin-pinnya sama Arduino, sama ngubungin si kabel power, kayak saklar prinsipnya gitu ya, ke si relay. Nah, di sini pin putih ini ground, putih ini ground. Di sini ada ground dari Arduino ya, kita sambungin ke sini. Ini udah saya pasin, jadi tinggal pasang aja. Nah, terus buat si ini pin PWM buat si servo sama sinyal relay nanti, sama TX RX. Nah, di sini kita pasang aja. Nah, kalau udah kita langsung pasang ini aja ya, apa buat on off si spindle. Terus kita screw, kita kencengin. Nah, kalau relay udah, terus kita pasang pin-pin servonya. Ini ada 4 ya, karena ada 4 degree of freedom. Kita bisa pasang sembarang sebenarnya. Ini kan ada define pin nanti di kodenya, di codingnya. Nah, kita bisa ubah di situ ataupun kita sesuaikan di sini, sebenarnya nggak masalah. Untuk koneksinya sebelah kanan itu tadi pin ini, jadi langsung nyambung ke kabel-kabel ini. Kabel ini kan nyambung ke pin yang ada di Arduino ini kan. Nah, itu buat pin PWM. Nah, udah semua. Nah, ini tinggal kita sambungin ke power supply yang ini, yang 24 volt ini. Nah, jadi prinsip kerjanya ini buat sumber si spindle. Nah, spindle nanti ini kan lewat relay, on off-nya lewat sini. Jadi ketika dia dapat sinyal dari Arduino, dia bakal on atau off. Nanti si spindle-nya bakal muter atau berhenti. Itu sistem yang pertama buat si mekanisme on off spindle. Nah, sebenarnya saya juga pengen buat apa namanya yang coolant, tapi kayaknya nggak perlu aja, tambah ribet juga, tambah banyak kabelnya. Terus apa namanya ininya tadi kan hubung servo, jadi nanti servonya si apa namanya robot arm ini bakal kayak ngambil sesuatu gitulah, misal setting apa, setting tool apa apalah. Nah, kayak gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke web link, login dengan akun Google atau ya akun Google, terus akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita langsung aja ke developer zone. Nah, di sini kita buat template baru, new template di sini. Oke. Nah, kita langsung dialihkan ke bagian sini. Kita langsung masuk ke data stream. Kita buat data stream baru, kita buat virtual pin. Nah, di sini kita buat sebanyak 5. Itu buat 4 servo sama 1 switch. Kita kasih aja nama servo 1. Terus pinnya kita kasih V0 sampai, untuk servo kita pakai eh, V0 sampai V3 ya. Nah, unitnya nggak usah diubah. Nah, servo yang kita pakai kebetulan 180 derajat. Jadi value-nya kita buat dari minimal 0 sampai 180 derajat gitu. Oke, kita create. Kita buat lagi sama, bedanya apa namanya? Apa namanya? Kita buat servo 2. Kita buat sampai servo 4 ya, sama switch 1. Untuk relay value-nya antara 0 sama 1 aja, karena dia antara hidup sama mati. Nah, kalau udah, kita save. Terus kita ke ini, devices. Nah, kita
create new device. Kita ambil dari template yang udah kita punya tadi. Namanya kan robot arm. Oke, kita create. Nah, sampai di sini kita salin dulu ini. Ini kita salin, kita tempelin buat nanti di kodenya. Kita edit dashboard kita. Untuk servo kita pakai slider ya, slider kayak gini. Kita setting di sini. Ini kita bisa kasih title atau enggak terserah. Yang penting di sini. Ini buat servo 1. Ini ada send value on release only. Ya kalau dirilis doang, dia bakal ngasih nilainya. Kita matiin biar real time ya. Kita lakuin sama kayak servo 1. Kalau udah kita save. Oke. Langsung kita masuk ke kode Arduino sama ESP. Di sini ada dua. Karena kita pakai dua device, kita ke ESP dulu. Nah, yang di sini itu bagian token buat billingnya. Kita tempelin yang udah kita salin tadi. Nah, terus kita sambungin nih ESP sama komputer. Nah, terus kita lihat di sini, ini kedeteksinya COM 6. Terus jangan lupa diubah tipe portnya. Kita pakai ESP 8266 not MCU yang versi 1. Terus tinggal di-upload aja. Di sini kodenya saya jelasin dikit. Di sini buat billing tokennya biar ngubungin. Di sini buat apa namanya? Manggil si library, terus ini ada password sama apa ID sama password WiFi. Saya pakai hotspot HP. Buat billingnya ini intinya dia dari kode Blink, nanti dari aplikasi bakal ngirim misal V0, V1, V2, V3, V4. Nah, ini akan dikomunikasiin sama serial Arduino-nya dalam bentuk S1, S2, S3, S4 sama R. Komunikasinya tadi lewat TX sama RX. Jadi pure dari si ISP-nya ini buat itu doang apa? Ngubungin ke server. Nah, ini udah diupload dan uploading. Nah, terus kita upload juga yang di Arduino Uno-nya. Kita copot, terus kita ganti yang Arduino Uno. Nah, kita lakuin sama kayak tadi, kita lihat COM-nya berapa. Dia tetap di COM 6. Nah, terus boardnya kita pilih yang Arduino Uno sesuai board ya. Baru kita upload. Nah, di sini kita kayak yang saya bilang tadi, kita bisa define tiap-tiap pin dari servo tadi di sini. Di sini juga saya definisikan untuk relay pin itu di pin 6. Untuk perintahnya eh, kayak gini, ketika dia menerima perintah S1, S2, S3, S4, dia akan eh, ngirim sudut ngirim sudut servonya tadi ke servonya buat diproses lebih lanjut. Nah, buat yang relaynya ketika eh, si SP-nya ngirim kode R, komunikasiin kode R, dia bakal eh, milih antara high atau low, tergantung si data dari si aplikasi Blink. Nah, kalau udah tinggal kita lihat aja. Oke, buat aplikasi di HP-nya kita bisa download Blink di sini, Blink. Langsung buka aja. Nah, karena kita udah buat tadi di webnya ya, maka otomatis di sini akan muncul karena kita login pakai akun yang sama. Kita langsung klik aja. Nah, di sini belum ada apa-apa. Kita buat interface aja di sini, tambahin
widget di bagian sini. Kita pakai 4 slider ya. Kita atur aja. Terus kita tambahin lagi, tadi kan kita pakai switch juga, switch on off. Nah, di sini kita setting pada slide yang pertama. Kita pakai servo 1. Ini untuk servo 1. Ini kita bisa atur send on release atau enggak. Kita matiin aja. Buat desain nggak perlu bagus-bagus lah. Yang penting kita lihat fungsinya ya. Ini untuk servo 2. Terus servo 3 data stream V2 servo 3. Ini yang servo 4. Nah, untuk yang ini kita pilih untuk switch. Di sini kita pilihnya yang switch ya. Jadi dia kalau on, nah dia tekan sekali dia on, dia tekan lagi dia ditekan lagi dia bakal mati. Oke, udah. Title-nya dibikin aja. Misalnya buat spindle. Oke. Udah. Nah, kalau udah kita balik lagi. Nah, kita bisa sesuaiin lagi interface-nya, terserah mau kita buat seperti apa.